Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, maka kita bertemu di malam yang berbarokah ini. Kita bertemu di salah satu di antara masjid-masjid Allah ini dalam rangka satu amalan yang amat sangat mulia, karena amalan itu adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan itu adalah ilmu, kemudian mengamalkannya. Sumber segala kebaikan, katakan oleh Imam Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala, adalah al-ilm. Kebaikan dunia dan akhirat itu sumbernya dua, al-ilm wal-adl. Dan semua keburukan dunia akhirat itu sumbernya juga dua, al-jahl wal dhulm. Jadi kebaikan dunia akhirat itu berawal dari ilmu. Lalu ilmu itu menjadikan orang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu adalah sumber kebaikan. Kalau ada kejelekan dunia dan akhirat, maka salah satu dari keduanya hilang atau dua-duanya hilang. Yang pertama, ilmunya nggak ada. Karena ilmunya nggak ada, maka ngamalnya ngawur. Nek bener itu ketepaan, nek salah yo tenanan. Memang nggak ngerti ilmunya. Tapi ini ono bener berarti kebetulan, bukan kebenaran. Yang kedua, bisa jadi orang yang punya ilmu itu salah, bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia zalim, mendolimi dirinya sendiri tatkala dia tidak mendapatkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu yang dia awalkan. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus adalah orang yang berada pada dua sisi kesalahan. Karena orang yang salah itu mungkin ngamal tanpa ilmu, mungkin ilmu enggak diamalkan. Orang yang benar itu orang yang menghindari dua kesalahan itu, yaitu orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya dan tidak beramal kecuali landasannya ilmu. Dan itulah as-siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di doa yang paling agung yang pernah ada dalam Islam. Apa itu? Doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim yang tadi dibaca oleh Imam, Masya Allah suaranya mumtaz. Doa itu pada jamaah sekalian, saya katakan sebagai doa yang sangat agung. Pertama, doa itu Allah letakkan dalam Al-Quran, bukan susunan makhluk, tapi langsung tuntunan ilahi, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sekedar diletakkan dalam Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan di Ummul Kitab. Ummul Kitab itu apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Yang ketiga, bukan hanya diletakkan di Ummul Kitab, disyariatkan untuk dibaca di ibadah yang paling agung. Apa itu? Salat. Bukan hanya sekedar syariat,
tapi rukun. Inti salat. Salat niku kan wonten rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang paling inti dari salat itu apa? Rukun. Al-Fatihah itu rukun utamanya salat. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak sah salat kalau enggak baca ummul kitab. Yang keempat. Yang kelima, sebelum doa itu dituntunkan untuk dibaca, dimulai dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang adab doa agar mudah terkabul itu enggak selonang-selonong, doa langsung, tapi dimulai dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semuanya itu kan pujian. Setelah berdoa syariatnya diaminkan. Kita membaca amin. Bukan hanya kita yang baca, tapi yang mengaminkan semua jamaah. Bukan hanya semua jamaah, yang mengaminkan juga para malaikat. Numpuk. Jadi keutamaan ihdinas siratal mustaqim sebagai satu doa itu numpuk. Itu yang saya ingat sekarang 8. Mungkin ada 9, 10 yang saya ingat. Numpuk jadi satu. Numpuk menjadi satu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa itu orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, para siddiq. Sinten niku para siddiq, Pak? Kalau nabi jelas ngaten. Siapa itu para siddiq? Jadi nabi, siddiq, syuhada, sholihin. Ini urut-urutan dari puncak. Paling puncak makom agama itu para nabi. Di bawahnya dikit para siddiq. Di bawahnya lagi syuhada. Di bawahnya lagi baru sholihin. Dan mereka semua orang-orang baik. Tatkala Rasulullah SAW naik bukit Uhud, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Suatu hari naik bukit Uhud. Uhud itu kan gunung yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW. Lah suatu hari beliau naik bukit Uhud. Bukit Uhud itu bergetar. Kalau bahasa sekarang ya mungkin gemparingan, getar dikit gitu ya. Maka beliau SAW menghentakkan kakinya di bukit Uhud, mengatakan, ihda ya Uhud, tenang kamu wahai Uhud, fama fawqaka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang sekarang di atas kamu hanya ada satu nabi, satu siddiq, 2 calon syahid. 2 syahid. Siapa itu nabi? Ya beliau SAW sendiri. Siapa yang siddiq? Abu Bakar. Sinten yang 2 syahid? Umar sama Utsman. Umar sama Utsman. Di dalam kalangan para sahabat, sahabat yang sampai punya label siddiq itu hanya 3. Sedangkan syuhada itu banyak. Apalagi sholihin, kabeh. Kabeh, saiki kan Pak. Kabeh. Lah, siddiq niku sinten? Abu Bakar, terus putri beliau Aisyah, terakhir Khadijah. Khadijah. Hanya 3 itu yang disebutkan oleh para ulama. Yang lainnya di bawahnya. Itu as-siddiq itu orang-orang yang pembenarannya kepada syariat menyampai titik puncak. Tapi nggak sampai makom kenabian, tapi tidak sampai makom kenabian. Itu siddiqin. Di bawahnya syuhada, di bawahnya as-sholihin. Semuanya itu wa hasuna ulaika rafiqa. Lah, jalannya mereka itu Allah sifati ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci ya Allah.
bukan jalannya orang-orang yang engkau benci. Siapa itu yang Allah benci? Kata para ulama, orang-orang Yahudi. Kenapa kok Allah benci? Karena mereka itu punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmu ini. Salah satu yang paling pokok adalah ilmu mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi akhir zaman. Tapi ternyata mereka tidak mau untuk mengimani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau zalim, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat? Orang-orang Nasrani, ahli ibadah tapi kurang ilmu. Ciri khas orang Yahudi itu ilmu. Ciri khas orang Nasrani itu ahli ibadah tapi orang patek duwe ilmu. Contoh yang paling gampang, Jurej. Kenal Jurej? Kenal. Kenalin teng pundi? Pokoknya kenal. Sinten Jurej, Pak? Kok bingung? Cerita kondang tentang seorang ahli ibadah yang tidak memenuhi panggilan ibunya. Kata Sufyan Tsauri, "Lau kana Jurayjun 'aliman", seandainya Jurayj itu wong alim, mesti dia itu akan memenuhi panggilan ibunya, meninggalkan sholatnya. Karena sholatnya sholat sunnah, padahal panggilan ibunya wajib. Nanti kita bahas itu doh. Yang penting itu ciri khas sekelas Jurej, ahli ibadah. Ahli ibadahnya orang-orang zaman dulu itu berada di gerejanya, di kanisahnya, nggak pernah keluar, uripe ibadah aja. Tapi kurang ilmu. Terjadi yang terjadi. Yang penting marah sahabat sekalian, bukan kayak orang Yahudi, bukan kayak orang Nasrani. Makanya Imam Tsauri pernah mengatakan, Tsauri atau Ibnu Uyainah pernah mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fahuwa syabihun bil yahud, wa man fasada min ubadina fahuwa syabihun bin nasara." Yani ulama-ulama kita yang jelek, yang rusak, itu berarti mirip-mirip wong Yahudi, duwe ilmu tapi ulama su, gak ngamalno ilmu ini. Lah ahli ibadah yang gak bener itu berarti mirip-mirip orang-orang Yahudi, kakek ngamal, kurang ilmu. Dan itu bukan jalan kita. Jalan kita itu ihdinas sirata al-mustaqim. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan al-hidayah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-hidayah ini al-hidayah menuju jalan yang lurus itu ada dua model. Al-hidayatu ilas sirat dan al-hidayatu fis sirat. Al-hidayatu ilas sirat ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ya Allah tunjukkanlah kami as-sirata. Ada dua makna. Yang pertama al-hidayatu ilas sirat, pemberian petunjuk hidayah menuju ke jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua al-hidayatu fis sirat, hidayah saat sudah berada di jalan yang lurus. Apa maknanya? Al-hidayatu ila itu maknanya Pak, dari jelek menuju baik, dari musyrik dadi wong tauhid, dari ahli maksiat menuju ahli taat, dari orang kafir menuju muslim, jadi dari ahli bid'ah menuju ahli sunnah. Itu namanya al-hidayatu ila sirat. Dan ini anugerah. Jadi terkadang kita itu nggak pernah tahu napo kok melok ngaji. Terkadang juga kita itu nggak pernah tahu ono wong itu diomongi, dinasihati, nggak kena. Tapi ada orang ini tobat gara-gara kecantol YouTube, gak sengaja melok ngaji.
Hidayah ila sirat itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak boleh membandingkan, dan sering anak bawa kemana-mana perbandingan ini, sebenarnya kalau kita bandingkan para ikhwas sekalian antara Abu Thalib dengan Salmanul Farisi, itu yang lebih pantas masuk Islam sinten? Abu Thalib. Lah pripun? Abu Thalib itu gak masuk Islam itu gak pantas pol. Tapi faktanya koyo ngono arep piye meneh? Pertama, beliau itu saudara kandungnya siapa? Abdullah. Saudara kandungnya Abdullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak umur 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu serumah sama sini? Sama Abu Thalib. Kan serumah toh, beliau itu di umur 4 itu diserahkan sama Halimah Sa'diyah ke ibundanya. Dalam sejarah yang masyhur, di sebagian riwayat umur 2 bulan diserahkan sama Halimah Sa'diyah ke ibundanya Aminah. Singkat cerita, yang penting ibunda beliau meninggal dunia tahun ibunda beliau meninggal dunia Rasulullah umur pinten? Umur 6 Pak. Umur 6. Setelah itu beliau diramut oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8. Setelah umur 8, sebelum kakeknya wafat, itu beliau pesan supaya yang ngeramut Muhammad kecil, yang tatkala itu masih umur 8, itu pamannya yang Abu Thalib. Padahal tatkala itu pamannya Rasulullah masih 3. Sinten? Tatkala Rasulullah SAW masih umur 8 tahun, itu pamandanya Rasulullah yang laki-laki loh ini masih ada 3. Siapa dia? Abu Jahal itu bukan paman Rasulullah. Abu Lahab, nggih, tunggal. Kedua, Abbas. Ketiga, paman dari Rasulullah selain Abu Thalib. Saya katakan selain Abu Thalib. Ketiga, Hamzah. Yang ketiga Hamzah. Lah, Abu Lahab itu tokoh Quraisy sugih. Abbas itu pedagang saudagar kaya raya, meskipun nggak tokoh. Hamzah itu seumur dengan beliau, seumur paman karo ponakan seumur iku wonten apa mboten? Kata. Kadang-kadang ponakane luwih tuwa timbang pamane. Jadi Hamzah itu seumur. Abu Thalib itu masuk tokoh tapi miskin. Miskin. Abu Thalib itu termasuk miskin. Pertanyaan saya, kenapa Abdul Muttalib kok wasiatnya menyerahkan Muhammad kecil kepada Abu Thalib? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, kok wasiatnya menyerahkan Muhammad kecil ke Abu Thalib? Kenapa nggak ke Abu Lahab? Sugih tokoh. Kenapa nggak ke Abbas? Saudagar sugih. Kenapa kok ke Abu Thalib yang gak patek duwe? Jawabannya? Siapa yang ngerti? Jawabannya 2. Pertama, Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah. Yang lain saudara sebapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Thalib itu gawan bayine paling hati kok yo paling seneng, paling open kepada pamane. Di samping Abu Lahab. Terus sejarah jenengan tahu, dari kecil itu Abu Thalib ngerti sepak terjangnya Muhammad kecil. Calon nabi itu ketok, calon ulama itu ketok, calon ustad itu ketok. Calon ustad, ora patek ketok tapi. Calon ulama itu rata-rata ketok. Nek kalau nanti besarnya jadi ulama dari kecil itu sudah kelihatan.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kecil itu sekolah nggak pernah bawa buku, tapi jadi itu nggak bawa buku nih, mesti itu nggak bawa buku nih tok. Terus ini karo guru nih, ini mat kan jenenge Ahmad, ini mat sekolah gak bawa buku, maka beliau mengatakan saya nggak butuh buku wahai sang guru. Terus matikan mas. Saya nggak butuh guru wahai sang guru, karena semua yang jenengan sampaikan kemarin saya hafal. Tenanan toh, coba dites oleh beliau, ternyata beneran. Itu sejak kecil. Imam Nawawi sejak kecil itu pada waktu beliau main-mainan sama konco-koncoi gitu ya, kumuman koncoi main-main. Beliau moco sampai ditegur karo orang-orang. Nah, dulinan gitu loh karo koncomu, nangis. Ya bocah cilik kok ngedulinan nangis, senengane moco, calon ulama. Iku calon ulama. Nek anakku kan Pak. Ini. Kon waya dulinan kok kon sinau nangis. Ini. Alakulin. Calon ulama itu kelihatan, apalagi ini calon nabi dari kecil sudah kelihatan. Akhlaknya, tingkah lakunya gitu ya. Yang paling butuh untuk kita cerna adalah pada umur 12 tahun Abu Thalib itu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Di tengah jalan ketemu pendeta Buhairah. Dicegat oleh Buhairah, singkat ceritanya kongon balik. Kenapa? Di kalangan mereka ada calon nabi. Ini kalau sampai ke negeri Syam bakal dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi Abu Thalib itu kawit cilik gue ngerti nih, ponakan itu calon nabi. Tapi napa kok mati kafir? Itulah hidayah. Hidayah itu anugerah. Para ikhwatun, sekelas Abu Thalib kok mati kafir itu gak pantas. Tapi ya empuk, wong ya uwake lho, Pak. Tonggo masjid tapi gak tau selain masjid ya uwake. Wong hidayah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ila sirat itu anugerah. Salmanul Farisi, bangsawan Persia. Persia itu agamanya apa? Majusi, penyembah api. Tapi tatkala Allah ngasih dia hidayah, ya jalaran itu wonten mawon. Jalaran itu ada, jalarannya apa? Beliau itu tatkala itu sedang jalan-jalan dalam acara kenegaraan sama orang tuanya. Jalan-jalan itu, di tengah perjalanan kok melihat ada orang ibadahnya aneh, gak kayak orang Majusi. Ini pulang-pulang itu takon sama bapak, Pak, itu agamanya apa Pak? Kok gak kayak agama kita? Wes meneng, kayaknya agama mereka lebih bagus daripada agama kita. Wong tuane nawesu, Salman itu disekap dalam ruangan. Ya kayak di penjara, mosokane di penjara, dimasukkan kamar. Gak boleh keluar. Keinginan kuat untuk mengetahui kebenaran itu menjadikan Salman meninggalkan kebangsawanannya, meninggalkan istananya, loncat, jadi keluar lari ke guru tadi. Ternyata dia pendeta Nasrani. Singkat cerita, akhirnya guru 1, guru 2, guru 3. Pada guru yang ketiga, tatkala mau meninggal dunia, Salman tanya, wahai sang guru, nanti kalau jenengan wafat, kepada siapa saya harus berguru untuk mendapatkan ajaran Nabi Isa yang murni? Maka gurunya mengatakan, sudah tidak ada nak di muka bumi ini orang yang memegang murni ajaran Nabi Isa. Tapi bergembiralah, karena Nabi yang dijanjikan Isa dalam Injil itu sudah sebentar lagi akan datang. Ciri-cirinya ini. Lihat. Singkat cerita, cerita kabar ini. Singkat cerita, Salman kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW dan jadi salah satu sahabat. Itu namanya hidayah ila thariq. Hidayah menuju ke jalan. Murni hidayah. Murni anugerah. Yang kedua, apa tadi? Al-hidayatu fit thariq. Hidayah tatkala kita sudah di dalam kebenaran. Untuk kebenaran itu bisa kita pertahankan sampai meninggal dunia. Ini
perjuangan. Ini perjuangan. Ingat ya akhwan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung di pamungkasnya. Nek ngono gak apa-apa Ustaz, saiki nakal meni arep mati tobat, sapa sing jamin? Wong orang mati itu tergantung amal kebiasaan harian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sunnatullah di muka bumi, orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Imam Al-Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa menceritakan cerita-cerita yang mengerikan tentang su'ul khatimah yang naas gara-gara kebiasaannya jelek. Beliau cerita banyak cerita, gak usah cerita no kabeh. Yang anak ingat aja. Jadi kata beliau, ini ceritanya Ibnu Qayyim, bukan cerita anak. Ini ceritanya Imam Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah taala. Beliau itu pernah cerita dulu ada seorang pedagang. Dagang sampai lupa sholat. Sampai lupa sholat. Ono azan gak peduli, ono sholat gak peduli. Uripe dagang. Lah, tatkala mau nazak, tatkala meninggal dunia, jelang meninggal dunia ditalkin sama orang-orang, sama keluarganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Orang yang mau meninggal dunia tadi mengatakan bawang regane 70.000, ini kacang 50.000, ini jagung 20.000. Itu yang terucap dari mulutnya sampai meninggal dunia. Kenapa? Ya gara-gara bawang 70.000, brambang 50.000, jagung 20.000, dia sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh lebih mengerikan. Masih ceritanya Ibnu Qayyim, bukan cerita anak. Tatkala ada orang nazak, ditalkin oleh keluarganya. Ditalkin oleh keluarganya. Nyanyi Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang mau mati tadi ngomong ini hotel A kamar nomor 8, hotel A kamar nomor 8, hotel A kamar nomor 8. Keluarga bingung apa karepe hotel A kamar nomor 8 itu apa gitu loh karepe. Sampai meninggal dunia. Hanya bisa mengucapkan hotel A kamar nomor 8, hotel A kamar nomor 8. A nomor 8 itu bahasa saya lupa ucapan nomor berapa. Yang penting hotel nyebutnya itu penginapan sama kamar. Setelah meninggal dunia, salah satu dari kerabatnya itu penasaran super opo karepe ditalkin kok hotel A kamar nomor 8, hotel A kamar nomor 8, karepe opo. Didatangilah hotel itu. Zaman itu ya belum ada hotel, penginapan lah. Didatangi hotel itu. Tanya ke resepsionis. Tanya, "Pak, kenal Bapak Fulan?" "Oh, langganan." Langganan teng mriki. Lah nek langganan biasanya nyewa kamar nomor berapa, Bu atau Mbak? Nomor 8. Walah. Lah terus kalau kesini ngapain? Gowo cewek. Mesti sering. Ternyata Allah mematikannya dengan kebiasaan dia selama hidup. Innamal a'malu bil khawatim. Dan itu butuh diperjuangkan. Memang ya ikhwan, al-hidayatu ila thoriq itu penting. Tapi itu sifatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita di dalam, itu butuh perjuangan kita untuk hidayah ini kita pertahankan sampai ujung kita meninggal dunia, sampai ujung kita meninggal dunia. Al-hidayatu fitrah. Maka yang penting para ikhwan, bagaimana kita pertahankan hidayah ini? Jenengan insyaallah kalau hidayah ila thoriq sudah semua lah. Nek enggak yuk ngapain jenengan kesini? Jenengan sekarang berada di sini, berarti hidayah yang pertama sudah dapat. Nek gak akan nongkrong di warung WiFi.
paling enak jam-jam sekian nongkrong di WiFi yo. Paling enak. Jenengan sekarang milih tempat ini dibandingkan WiFi, warung. Jenengan sekarang milih ngaji dibandingkan ke tempat lain. Itu menunjukkan bahwasanya al-hidayatu ila thoriq sudah di tangan kita masing-masing. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaan besarnya, apakah hidayah ini mampu saya pertahankan sampai saya meninggal dunia? Itu yang harus kita persiapkan sejak dahulu kala, sekarang sampai nanti kita itu meninggal dunia. Karena ujung hidup itu adalah tatkala Allah mencabut nyawa kita. Jangan sampai para jemaah sekalian, tatkala kita salah dalam menjalani hidup, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup hidup kita dengan kejelekan. Apa bisa Ustaz? Bisa. Sangat bisa. Masih ingat toh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah wa lam yakun bainahu wa bainaha illa dhira' wa sabaqa 'alaihi al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhalah. Sungguhnya seorang hamba itu zahiri mengamalkan amalan penduduk surga. Antara dia dan surga, maksudnya antara dia dengan kematian, wis karek dhira, tinggal jaraknya 1 dhira. Dhira itu pinten? Copo. Dhira itu dari sini ujung jari yang tertinggi sampai ujungnya apa jenenge ini? Ujungnya siku. Ini 1 dhira. Pinten? Kata para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah 48 cm. Adzan dulu ya. Adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan. Allah.
Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekedar faedah. Jadi untuk sholat Isya memang ada hukum khusus. Kalau tidak memberatkan maka semakin mundur semakin bagus. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat Isya itu hukumnya khusus. Kalau tidak memberatkan maka semakin mundur semakin bagus. Dalam Sahih Bukhari Muslim, suatu hari Rasulullah SAW itu di sholat Isya, begitu adzan Isya, terus para sahabat itu rawuh datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW nggak keluar, dan para sahabat ngerti kalau Rasulullah itu di dalam rumah, nggak sedang sakit, nggak sedang safar, dan nggak ada yang berani nyusul, nggak ada yang berani ngeduk pintunya, nggak ada yang berani ngomati. Rasulullah dalam kok dikomati sampai jelang tengah malam. Tengah malam niku mboten jam 12 ya. Tengah malam itu antar azan maghrib sampai azan subuh jenengan bagi dua. Paruhnya itu tengah malam. Azan maghrib tadi jam 5 setengah 6. Nih, subuh jam 4 lebih dikit. Wis anggaplah jam 6 sampai jam 4, dan gampang hitungi. Jam 6 sampai jam 4 itu kan 10 jam. Bener? Nggih, Pak. Ini jam 6 jam 6 kan 12, berarti jam 6 sampai jam 4 10 jam. Dibagi 2 berarti 5. Berarti hitungannya jam 6 tambah 5 jam 11. Jam 11 itulah tengah malam. Jam 11 itu tengah malam. Boten jam 12. Jam 12 tengah malam itu kalender Masehi, kalender nasional. Kalender nasional. Kalau kalender yang dipakai dalam fikih itu kalender syariah, kalender Islam. Dalam kalender Islam itu kalender Hijriyah. Tengah malam itu patokannya maghrib sampai subuh. Ya kira-kira jam setengah 11 lah Rasulullah itu baru keluar rumah. Terus komat. Sahabat itu sing turu, sing mlungker. Terus sholat. Mantun sholat, Rasulullah naik mimbar. Lalu mengatakan, salah satu di antara yang beliau sampaikan adalah inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Salat Isya sing paling apik waktune ya iki jam setengah 11. Seandainya enggak memberatkan umatku. Lah sak momen dipakai jam setengah 11 itu lagi sak jenengan berat apa mboten? Iya, pol. Termasuk aku. Ya wis pol. Makanya karena
prediksinya itu pasti memberatkan. Akhirnya Rasulullah lakukan di awal waktu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kok memang gak memberatkan, undur nggak apa-apa. Kayak semacam ini, misalkan ada tabligh akbar, misalkan pengajian itu jadwalnya mulai maghrib sampai jam 9. Kok sampai jam 9 ya? Jam itu bar. Ini sampai jam 9 misalnya. Selesai jam 9, sak tanya jawab misalnya. Bagusan mana? Maghrib sholat, mulai tabligh, mulai ngajian, terus adzan isya, sholat dulu, lanjut. Ataukah mulai pengajian, adzan isya, lanjut sholatnya nanti? Mana lebih baik antara keduanya? Dua-duanya boleh, tapi mana lebih baik? Yang sholatnya ditunda jam 9. Kenapa? Podo-podo mulai jam 9. Pakai opsi yang pertama, sholat dulu, bubar pengajian yuk jam 9. Pakai opsi yang kedua, setelah sholat juga jam 9. Sama, maka pilih opsi sholatnya ditunda. Khusus isya, lampu subuh, khusus sholat isya. Wes, gak terus masalah. Balik ke jadwal, balik ke materi pembahasan. Apa mau pembahasannya? Yang mana? Kok ada katanya orang yang meninggal dunia tergantung amali, tapi kok ada dikatakan Rasulullah tadi, wong itu lohire amal ahli surga, jelang mati ngamal ahli neraka, terus meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Dan ada orang itu kebalikan nih, orang yang lohire amalan penduduk neraka, jelang mati tobat, terus meninggal dunia dalam kondisi muslim. Kok bisa? Ini yang perlu kita cermati. Ana gak akan bahas sisi yang kedua, karena itu bukan orang-orang kita. Kita akan bahas sisi yang pertama, yaitu bagaimana hidayah ini kita pertahankan sampai akhir hayat. Pertama, para sahabat sekalian, agar hidayah itu kita bisa mempertahankan sampai akhir hayat, landasi semua amal dengan keikhlasan. Amal apapun, ibadah apapun, landasi dengan ikhlas. Ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Karena wong ikhlas itu Pak, itu insya Allah ibadahnya langgeng sampai akhir hayat. Setan itu gak iso nggoda iblis tatkala diusir dari surga. Sumpah la uhwiyannahum ajma'in, aku bakal gelincirkan mereka ya Allah. Gara-gara Adam aku terusir dari surga, aku akan gelincirkan anak keturunan Adam. Tapi iblis itu sudah nyerah duluan kepada orang-orang khusus. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan mampu goda semua orang. Kiai gampang, udah kiai yo gampang. Ustaz, mau tambah nemen. Saya nggak ustaz, mau tambah nemen. Gampang. Satu yang nggak bisa aku goda ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlas. Hanya hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, yang tidak mampu aku goda. Kenapa? Wong ikhlas itu kan ibadah. Mau ono sing ngerti, mau gono sing ngerti, apa urusanku ibadahku untuk Allah? Mau ada orang yang perhatian, gak perhatian, apa urusanku ibadahku untuk Allah? Mau ada orang yang muji, mau gak ada yang muji, apa urusanku ibadahku untuk Allah? Mau ada orang yang nyela dan yang gak nyela, apa urusanku ibadahku untuk Allah? Tapi orang gak ikhlas cepet tumbang. Rajin sholat jamaah, wayai pemilihan takmir gak dipilih, gak sido ning masjid. Gara-gara empuk
Pas dadi takmir masjid, iki ceritane kan takmir masjid. Ini pas dadi takmir masjid rajin sholat. 5 tahun karepe sik lanjut, ternyata jamaah milih yang lain. Gak sido sholat. Ada yang gak beres dalam ibadahnya. Ada yang gak bener dalam ibadahnya. Kemana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu akan terasa teruji kalau pada waktu kita itu tidak mendapatkan embel-embel dunia dan disingkirkan dari barisan dunia. Khalid ibnul Walid ini sering anak jadikan gambaran keikhlasan. Siapa tidak kenal singa padang pasir itu yang sampai punya gelar Sayfullahil Maslul. Beliau tidak ada perang yang beliau jadi panglima kecuali menang. Saking hebatnya sampai orang kafir ku bingung menghadapi Khalid. Sampai suatu ketika dalam satu peperangan Khalid itu ditemui sama panglima orang Romawi, seingat anak. Allah ceritanya para ulama menceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Ditemui. Apa sih rahasianya pasukannya Khalid ini? Sampai panglima tadi mengatakan, "Wahai Khalid, kenapa Rasulmu menyebut kamu dengan Saifullah, pedang Allah yang terhunus? Apakah Allah nurunkan pedang ke nabinya, terus pedang itu nabinya serahkan kepada kamu, sehingga kalau kamu pakai perang mesti menang? Pedangnya Allah? Apa enggak? Ya orang, pedangku ya pedang gawenan yang biasa itu." Ya. Itu Khalid. Tapi pada waktu Abu Bakar meninggal dunia, beliau itu jadi panglima sejak zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar panglima agung. Di zaman Umar, beliau begitu naik jadi khalifah, kebijakan pertama Khalid dipecat. Di puncak karir Khalid dipecat. Tatkala Umar ditanya, apa kesalahannya Khalid? Kesalahannya karena gak pernah kalah. Kok gak pernah kalah jadi kesalahan? Ya, kesalahannya Khalid itu karena mimpin perang gak pernah kalah. Loh kok iso? Umar itu sebagai orang yang dikasih oleh Allah ilham. Kata Rasulullah SAW kepada tentang Umar, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelahku ada seorang nabi, orang itu adalah Umar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Likulli qaumin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhil ummah Umar." Semua umat itu ada orang-orang yang Allah kasih ilham, diberi ilham tapi gak wahyu. Mirip-mirip dengan wahyu tapi bukan wahyu. Dan orang itu di kalangan umatku adalah Umar. Umar itu punya firasat yang kuat, ada yang gak beres pada diri Khalid. Kenapa? Menang terus malah gak beres. Ini kenapa? Umar itu mengkhawatirkan sudah ada benih-benih pasukan kaum muslimin itu kalau perang, menyiapkan pasukan perang gitu ya, tanya-tanya, panglimanya siapa? Khalid. menang panglimanya Khalid. Ada perasaan ujub, ada perasaan takabur, dan itu berbahaya sangat. Karena kemenangan kaum muslimin itu adalah pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah itu akan turun kalau pasukannya ujub? Apa pertolongan Allah itu akan turun kalau pasukannya takabur? Jangankan Khalid, panglima perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu pasukan kaum muslimin ujub, berantakan. Perang apa? Perang Hunain. Perang Hunain itu perang satu-satunya yang pasukan Islam dengan pasukan kafir berimbang. Biasanya perang itu kan Badar 300 lawan 1000, Uhud 700 lawan 3000, Honda tambah kono apa-apa nih 2500 lawan berapa itu 10.000 gitu ya, menang terus. Saat perang Hunain itu kan pasca Fathu Mekah, pasukan kaum muslimin masya Allah 10.000 atau berapa, banyak pokoknya, berangkat ke perangnya nih ke kemana, ke Taif. Itu mereka nyombong, ngono sih nyombong.
lan nuhlabal yauma min qillah. Sekarang nggak mungkin kalah. Kenapa? Pasukannya banyak. Begitu perang berkecamuk, berantakan nggak karu-karuan. Karena pertolongan Allah itu datang tatkala pasukan itu bersih. Tatkala ujub muncul, tatkala belum muncul, itulah awal kekalahan. Itu panglimanya Rasulullah. Bagaimana kalau panglimanya cuma Khalid? Itulah kesalahan dalam tanda kutipnya Khalid. Gak tahu kalah. Sama Umar, kebijakan pertama langsung pecat. Ini langsung dipecat. Di saat perang Yarmuk sedang berkecamuk. Dan tanda-tanda kemenangan sudah nampak di depan mata. Dipecat, dapat berita pemecatan itu. Itulah keberhasilan Khalid. Dipecat, nggak nangis, nggak sedih, nggak berontak, nggak opo, gitu. Tenang aja. Yani beliau malah manggil Abu Ubaidah, penggantinya. Wahai Abu Ubaidah, ada surat dari Amirul Mukminin, kamu yang akan menjadi panglima perang. Tapi karena perang sudah berkecamuk, izinkan saya teruskan mimpin pasukan perang sampai selesai. Silakan, gitu ya, silakan. Setelah itu Khalid jadi pasukan biasa. Tatkala beliau ditanya, kok bisa asali panglima? Saya jadi ini anak buah, kok bisa? Maka beliau mengatakan, saya perang bukan untuk Umar. Saya perang untuk Tuhannya Umar. Dan itulah keberhasilan Khalid. Karena penyakit ini rawan. Jenengan merintis masjid ini dari babat alas kritis gitu. Terus jenengan sudah mulai sepuh. Datanglah generasi-generasi baru. Ya roto-roto pinter, masuk orang patek pinter. Ya roto-roto pinter. Ya ini. Lah, mulailah Masya Allah. Yang dulu jenengan itu ngimami, terus saiki ono sing luwih enak ngimamane, akhirnya diganti. Dulu jenengan khutbah, terus ono sing luwih enak khutbahe, luwih pinter khutbahe jenengan diganti. Ono sing ngono akhirnya lorati. Aku sing ngerintis aku saiki gak ada wong. Empu dadi opo kada wong. Tatkala itulah keikhlasan kita teruji. Keikhlasan kita teruji. Apabila kita mampu mempertahankan keikhlasan, aku sholat untuk aku kok. Aku ngajar untuk aku, untuk insya Allah sampai akhir hayat amal itu mampu kita pertahankan. Tapi tatkala ada embel-embel yang lain, kadang-kadang sulit untuk mempertahankan iman tersebut. Ikhlaskanlah ya akhwan. Karena setan itu yang ditakuti cuma satu orang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, mendekatlah ke sumber hidayah. Mendekatlah ke sumber hidayah. Apa itu sumber hidayah? Ilmu. Ke sumber hidayah, majelis-majelis ilmu. Kenapa? Orang itu kalau dekat dengan majelis ilmu itu faedahnya besar sekali. Pertama, dia akan selalu diingatkan di majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu itu para jamaah sekalian, yang paling inti itu bukan dapat ilmu tambahan. Majelis ilmu justru ngono kuwi wae. Kayak dulu yo bahas istiqomah. Aku kemarin tanya sama Ustaz Irfandi. Materi ini apa Ustaz yang di Wono jenenge iki? Watu Limo. Istiqomah Ustaz. Ya wis istiqomah. Ya wis istiqomah ngongkon istiqomah. Ngongkon apa ya ngongkon mlaku. Situ lho gampang insyaallah. Istiqomah. Ya tapi karena antum memutuskannya sehari sebelum 1 jam atau 2 jam gitu sebelum anak safar, jadi akhirnya anak gak bisa nyoret-nyoret buat makalah. Wong memutuskannya mepet. Ala kulit. Yani ala kulit ngomong apa? Nah, ilmu itu yang muter-muter gitu. Di situ aja. Ilmu luar ya, bukan ilmu pendalamannya. Ilmu luarnya itu muter-muter di situ aja. Kadang-kadang ngomong pengajian itu istiqomah meneh. Salat neh. Arep Ramadan poso neh. Ngono ta, muter-muter di situ aja pengajian itu. Tapi datang ke majelis ilmu
Paling inti bukan itu, mencari keberkahan majelis. Di majelis ilmu itu pertama kita kembali diingatkan ketika manhaj mengulang-ulang ilmu itu bukan karena ustadz ra iso ngajar, itu gayai Al-Quran, bukan karena Allah juga iso firman yang lain, tapi memang gayai Al-Quran itu diulang-ulang. Jangan ketemu firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakat itu berapa kali? Yuk seamber kali. Ini ketemu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu berapa kali? Yo seamber kali. Taqullah terus taqullah. Jenengan ketemu kisah Nabi Adam itu berapa kali? Yo banyak kali. Di Al-Baqarah Nabi Adam, Al-Araf Nabi Adam, Kahfi Nabi Adam, Miki Nabi Adam, Sawana Nabi Adam. Nabi Adam terus. Kono cerita liyane to. Kadang-kadang itu. Ketemu ceritanya Nabi Musa karo Bani Israil berapa kali? Oh tambah akeh iku. Tambah akeh pol. Kenapa? Itu memang ini sunnatullah bahwasanya manusia itu perlu diingatkan. Majelis ilmu itu kita untuk diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di majelis ilmu itu ketemu orang-orang soleh. Masya kumpul ini ketemu maling, bandit, bajingan, ketemu orang-orang soleh insyaallah. Ketemu orang-orang soleh dan ketemu dengan orang-orang soleh itu nikmat. Yang ketiga, di majelis semacam ini rahmat Allah turun. Karena selalu didoakan oleh para malaikat. Gak dungan ustaz itu dungan gak patek mandi. Yang doakan majelis-majelis semacam ini adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, innalillahi malaika sayyarun. Allah itu memiliki para malaikat yang ditugaskan oleh Allah keliling-keliling, jalan-jalan keliling-keliling. Yatlubuna hilaqal dzikr, mencari halaqah dzikir. Apa itu halaqah dzikir? Kumpul-kumpul untuk ingat Allah. Dan kumpul-kumpul untuk ingat Allah yang paling puncak adalah majelis halal haram. Kata Abdullah bin Mas'ud, hilaqul dzikr majalisul halal wa haram. Ya majelis ilmu. Pada waktu sudah ketemu, apa perintah Allah? Disuruh untuk merahmati, menaungi, melindungi, mendoakan. Sing ngono iku sinten? Para malaikat yang mendoakan kita, yang merahmati kita, yang menaungi kita. Itu kelas-kelas Jibril, Israfil, Mikail, malaikat-malaikat, bukan sekedar Pak Lurah. Dilindungi Pak Lurah kuwi apa? Dinaungi, dirahmati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemuliaan tertinggi. Kemuliaan terpuncak. Sebab doanya malaikat-malaikat itulah insya Allah kita itu bertahan sampai akhir hayat. Bertahan sampai akhir hayat. Itu yang paling inti di majelis-majelis ilmu. Bahkan orang yang datang ke majelis ilmu sampai pun kadang-kadang kesasar, itu loh oleh rahmat. Makanya kan kadang-kadang uang datang ke majelis ilmu itu kan kadang-kadang gak kepingin belajar. Ya kepingin opo ngono. Tapi ketemu hidayah di situ. Wong cerita hadis tadi melanjutkan. Jadi pada waktu datang ketemu satu majelis ilmu semacam ini, malaikat itu mau merahmatinya, mau mendoakannya, tapi ketemu satu orang bingung malaikat. Kenapa satu orang ini datang ke masjid bukan untuk taklim, bukan ngopo? Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Rabb, inna fihim rajulan ya'ti li hajah." Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang, di tengah-tengah majelis ilmu itu ada orang yang datang untuk keperluan lain ya Allah, bukan untuk taklim, untuk keperluan lain. Napa contoh ini? Datang ke majelis taklim untuk keperluan yang lain. Apa contohnya? Banyak. Yani pertama dodolan. Yang kedua arepe calon opo. Yang ketiga janjian bisnis. Yang keempat janjian lamaran. Yang kelima sopolah pokoknya janjiannya di majelis taklim padahal niatnya bukan untuk taklim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum.
Mereka adalah orang-orang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Dulu majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, kalau pas taklim rutin semacam ini, itu kisarannya 4.000-5.000 orang taklim rutin. Zaman itu durung ono speaker. Antum coba bayangkan Pak, majelis taklim yang hadir 4.000 orang. Zaman itu belum ada speaker. Kinten-kinten kira-kira yang denger taklim berapa orang? Ada 1.000? Saya nggak jamin. 500. Oh, kayak ini matikan kan Pak? Yo, mbok denger morak. Itu kira-kira, tapi zaman itu orang ono suara kipas. Ini kipasnya. Belum ada suara kipas, belum ada suara mobil, belum ada suara beda motor, banter-banter ya jangkrik. Zaman itu kisaran 500 orang yang dengar. Terus yang lain datang itu ngapain? Yang lain datang itu loh ngapain? Mereka datang hanya untuk kepingin mendapatkan berkahnya, barokahnya, doanya, rahmatnya, naungannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan datang ke majelis taklim, pulang-pulang gak ngerti apa-apa, ojo sedih. Alhamdulillah. Tapi ojo terus-terus no, Pak. Ojo terus-terus no. Mulai-mulai takoni karo bojone. Pengajian ini mau apa, Pak? Mbuh. Mbuh gak ngerti. Engko sampe ringan rekaman dhewe di YouTube. Jangan. Tapi seandainya itu terjadi, tetaplah datang ke majelis ilmu. Tetaplah datang ke majelis ilmu karena itu sumber istiqomah. Nih, sumber istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Di luar majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu kan insya Allah temannya soleh-soleh gitu ya. Di luar majelis ilmu, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Teman itu efeknya super, amat sangat pengaruh, amat sangat berpengaruh. Bahasanya Rasulullah SAW, mathalul jalisis saleh wal jalisu asu, perumpamaan konco api karo konco elek itu kayak penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Di sini jangan difahami sunnahnya jual minyak wangi, boten, sama sekali boten. Dan jangan difahami tak boleh jadi tukang pandai besi, sama sekali enggak. Ini cuma gambaran teman soleh sama teman yang enggak soleh. Amma nyeni hamilul misk, adapun hamil yaitu wong sing bawa jualan misk. Apa itu misk? Minyak wangi itu bahasa gampangan nih. Misk itu minyak wangi kelas paling tinggi, made in ilahi. Jadi yang kalau orang lain niru nggak bisa. Misk itu pada zaman sekalian, ngerti kijang? Kijang di Timur Tengah itu ada namanya kijang kasturi. Aku nggak ngerti misalnya nopo nggak ngerti. Di Timur Tengah itu ada satu kijang, jenisnya itu namanya kijang kasturi. Ghuzlanul misk, kijang kasturi. Kijang kasturi itu di waktu tertentu itu diudele bahasa Indonesia itu pusar. Udele niku keluar gelembung, koyok balon ngoten lho. Terus gelembung itu di dalamnya itu akan netes darah. Keluar darah tambah besar, keluar darah tambah besar, keluar darah tambah besar, akhirnya gumpal segini. Gedenya itu segini. Ini senom, kalau saya kelihatan itu senom. Lama-lama menebal dari gelap. Lama-lama keluar bulu. Akhirnya koyok kulit. Jadi di bawahnya kijang itu keluar ya koyok nopo to ya. Koyok balon ngono lho, Pak. Di bawahnya itu diudele itu koyok segini. Lah, itu nek wis keluar, nek wis koyok kulit, itu namanya wis matang, wis tuwa. Wis matang, wis tuwa. Itu nah, gitu ya gambarannya wis gak usah pokoknya ini kulit, ini wetenge, lah ini gandol kayak ini. Itu ngantung kayak ini, itu diikat antara ini sama ini tuh diikat kencang gitu sama tali.
Terus duri itu dipotong. Duri itu dipotong. Ya luka diobati sembuh. Lah, yang di dalam ini itu namanya misk. Yang di dalam itu namanya misk, dan itu minyak wangi paling wangi. Lah ini ono misk Indonesia tapi gak teko iku, ya itu palsu. Imitasi. Podo-podo irengi tapi imitasi. Yang penting itu misk. Itu hamil misk. Kata Rasulullah SAW, fa amma hamilul misk fa imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Nek koncoan karo penjual minyak wangi, bisa jadi penjual minyak wangi itu ngasih kamu, penjual loman ngasih kamu, kasih alhamdulillah. Sok mau penjual pelit gak dikasih, yuk sampean sing tuku tabta'a minhu. Anggaplah penjual pelit sampean gak duit, ngono ya. Minimale tajid minhu raihatan thayyibah, yang tercium bau yang wangi. Gambarane teman dengan orang soleh itu ngasih nasihat. Anggaplah dia wonge meneng gitu, nggak mau ngasih nasihat, jenengan tanya-tanya sama beliau. Anggaplah jenengan juga gak iso tanya, minimale perbawanya orang soleh itu. Kalau kita mau macam-macam sungkan karo orang soleh tadi, teman orang soleh. Ya teman yang jelek, yang kata Rasulullah SAW, bisa jadi cipratan apinya kena bajumu atau kulitmu. Anggaplah gak cipratan api ini, asape ku sing kena baju atau badan. Anggaplah gak kena asape, bau nih gak enak, bau nih gak enak. Itu temannya nih yang jelek. Maka bertemanlah dengan teman yang baik. Almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya, tergantung agama temannya. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman yang buruk itu sangat berbahaya. Betapa banyak orang itu menjadi hancur gara-gara teman buruknya. Betapa banyak orang itu menjadi baik gara-gara teman baiknya. Pertahankan hidayah dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Terakhir, karena waktu nggak memungkinkan, sudah lewatin. Terakhir para jemaah sekalian, hidayah itu urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu diantara dua jari Allah. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah membolak-balikkan hati tergantung yang Allah kehendaki. Inna quluba ibni Adam baina usbu'aini min asabi'r rahman. Hatinya manusia itu tergantung, hatinya manusia itu antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka rumus terakhir setelah semua usaha, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelasnya Rasulullah sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu kelasnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Apalagi kita hidup di akhir zaman. Dan hidup di akhir zaman ini Masya Allah, penting-pentingnya kita banyak-banyak doa. Dengan doa itu kita hidup di satu zaman para ikhwah, prahara agama itu semakin menguat. Kalau nggak pinter-pinter bawa diri, maka prahara agama itu akan merobek kehidupan kita. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW yani mengatakan suatu hari akan datang satu masa, wong itu sore ini iman, pagi ini kafir, pagi ini iman, sore ini kafir. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita sampai kita itu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jemaah sekalian, setan itu paling greget goda anak manusia di ujung kehidupan. Imam Ahmad pernah cerita. Bukan Imam Ahmad yang cerita, Abdullah, seingat anak Abdullah itu putranya, pernah cerita. Jadi bapak itu tatkala sakaratul maut, tatkala sakit parah, melihat itu akan meninggal dunia, turut talqin karo
ditalkin sama apa itu? Kerabat-kerabatnya. Ya sekelas Imam Ahmad ya tetap butuh ditalkin ya, Allah. Ditalkin sama kerabat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Ahmad mengatakan la, enggak. Bingung sak donya. Orang sekelas Ahmad ditalkin jawabannya enggak. Qadarullah beliau enggak jadi mati. Membaik terus setan tahu orang sudah ditalkin terus gak sudah mati kan banyak, termasuk diantaranya beliau Imam Ahmad rahimahullah taala. Tatkala membaik, maka anaknya Abdullah memberanikan diri tanya, "Bah, sampean kemarin pas Arabi mati pas sakit parah maksudnya, kita talkin kok jawabannya enggak, itu ngapain? Kita sampai bingung." Imam Ahmad mengatakan, "Anakku, saat itu iblis datang kepadaku. Dia mengatakan, 'Ya Ahmad, laqad najauta minni.' Wahai Ahmad, kamu telah selamat dari godaanku." Maka aku jawab, enggak, belum. Kenapa? Orang itu kalau belum mati masih ada kemungkinan terkena godaan iblis. Titik-titik itu sangat rawan ya kawan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis itu pintar. Wong iku tambah pintar, iblisnya tambah pintar. Setan tambah pintar. Wong iku nggodho nyeni tukang preman pakai nyeni setan-setan preman gampang. Tapi nggodho kiai, ya setan kiai. Nggodho takmir, ya setan takmir. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menceritakan kisah yang sangat perlu kita renungkan tentang Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Siapa beliau? Kenal, semua orang kenal Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau salah satu imam ahli sunnah, hanya sejarahnya diselewengkan oleh banyak orang. Beliau itu seorang alim dan sangat zuhud, terkenal ahli ibadah. Suatu hari beliau itu nggak bisa tidur semalam, malam-malam itu nggak bisa tidur. Beliau itu kok ada keinginan keluar rumah malam-malam. Pada waktu keluar rumah, tiba-tiba tengah malam itu langit dari atas itu ada cahaya putih atas langit. Padahal nggak malam purnama, malam gelap ada cahaya putih. Semakin terang. Alam itu terang benerang. Padahal tengah malam. Waktu ini semua orang tidur. Saat alam itu terang, begitu tengah malam, terdengar suara dari seluruh penjuru angkasa. Terdengar suara, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Laqad ahlaltu lakal haram wa asqattu minkal wajibat. Aku telah menghalalkan yang haram untuk kamu dan aku telah gugurkan semua kewajiban atas kamu. Sampeyan ana swara ngono-ngono ya alhamdulillah ya Allah ngono. Abdul Qadir apa jawabannya? Beliau mengatakan, "Ihsa ya la'in lan ta'du qadra." Minggat kamu wahai setan terlaknat, kamu gak akan mampu menggoda diriku. Pergi kamu wahai setan terlaknat, kamu tidak akan mampu menembus diriku. Kemudian suara itu, cahaya itu meredup terus hilang. Tatkala hilang, jadi muncullah suara lagi. Laqad najauta minni ya Abdul Qadir. Waqad adlaltu 70 aliman bimithli hadza. Kamu telah selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir. Padahal aku pernah menyesatkan 70 alim dengan cara ini. Pertanyaannya, tatkala Abdul Qadir cerita itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya tanya, "Wahai sang imam, dari mana jenengan tahu kalau suara itu adalah iblis? Dari mana jenengan tahu kalau suara itu adalah setan?" Maka Imam Abdul Qadir Jailani mengatakan dari dua hal. Yang pertama, dia hanya mampu mengatakan ana rabbuk.
Padahal tatkala Allah ngomong kepada Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Tatkala Allah ngomong kepada Nabi Musa, itu beliau langsung mengatakan, Allah mengatakan, innani anallah, aku wahai Musa adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Dia nggak berani ngomong itu. Dia hanya bisa mengatakan ana rabb. Dan siapapun yang ngerti bahasa Arab tahu lah ini. Bahkan ini panjang sekali sudah dibahas. Yang kedua, bagaimana mungkin Allah menggugurkan kewajiban dariku, menghalalkan yang haram dariku, pada Rasulullah aja enggak. Rasulullah aja lu enggak. Masa aku iyo. Dengan cara itu beliau selamat. Tapi itu butuh taufik ya Allah. Butuh taufik. Banyak orang tergelincir dengan cara-cara yang semacam itu. Setan itu pintar banget. Jenengan kalau mau baca bukunya Imam Ibnu Jauzi, Talbisu Iblis, jeratan setan, mengerikan. Bagaimana setan itu kalau datang kepada ahli fikih, itu ya pintar fikih. Nek datang kepada ahli tafsir, ya pintar tafsir. Nek datang pada wong bodoh, ya pintar bodoh. Yang penting setan itu selevel. Maka pinter-pinternya kita mensiasati godaan setan, butuh istiqomah. Kekuatannya pada keikhlasan, kekuatannya pada sumber hidayah, kekuatannya pada teman yang soleh, dan banyak-banyak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita di atas keimanan. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu Wa Taala yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad.